kabar semuanya di sore hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap, takbir. Ini pertemuan yang harinya hari yang ke-14 Ramadan. Kita ketemu yang keberapa? Baik, kita akan masuk kepada kajian kita hari ini pada nilai Ramadan yang ke-5 ya. Yang pertama kita ulang. Yang pertama kali nilai Ramadan adalah mengajarkan kita untuk punya kemampuan self control. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk menumbuhkan nilai mawaddah fil qurba. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk menumbuhkan nilai komitmen terhadap waktu. Yang keempat, Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang punya semangat jihad, semangat juang, kesungguh-sungguhan. Sekarang kita masuk nilai yang kelima yang diajarkan oleh Ramadan. Sesungguhnya Ramadan ini punya nilai yang banyak sekali. Semua nilai-nilai kebaikan ada di bulan Ramadan. Jadi Abi ulangi lagi, semua nilai-nilai kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Apabila kita menyikapinya dengan tepat, dengan benar, maka nilai kebaikan itu akan dapat kita raih. Itu nanti yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. Sekarang kita masuk nilai yang kelima. Nilai yang kelima yang diajarkan oleh Ramadan ini adalah mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Kalau kita lagi berpuasa, harus sampai tuntas. Mulai kita imsak, terbit matahari waktu fajar, kita akan selesai mengerjakan tugas itu ketika azan maghrib. Tuntas pekerjaan kita dalam satu hari ini. Enggak boleh di tengah jalan kita buka. Tiba-tiba jam 12 siang masuk kamar makan sorangan. Itu tidak tuntas namanya. Ramadan harus membuat setiap tugas yang kita laksanakan selesai, tuntas kita kerjakan. Kalau tidak selesai berarti tidak tuntas. Dalam bahasa Arab kata-kata tuntas itu disebut dengan ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang tuntas setiap mengerjakan sesuatu, selesai. Itu baru namanya ikhlas. Apabila kita memberi orang sesuatu, tetapi setelah kita memberi pengen dapat sanjung pujian, itu berarti tidak selesai, tidak tuntas. Kita memberi supaya orang itu hormat sama kita, itu tidak selesai. Kita memberi berharap balasan, itu tidak selesai. Yang namanya ikhlas, kalau kita memberi selesai. Orang itu mau terima kasih, mau tidak, mau ingat jasa kita, mau balas budi atau tidak peduli. Karena sudah selesai perbuatan kita. Kita tidak memikirkan apa lagi selanjutnya. Yang penting kalau kita selesai memberi, selesai, tuntas. Itu namanya ikhlas. Ramadan ini diajarkan kita harus jadi orang yang ikhlas. Siapa tuh orang yang ikhlas? Kalau dia mengerjakan sesuatu tuntas. Tidak ada lagi selanjutnya, tidak ada, selesai sudah. Nanti kalau misalnya kita ke Mekah, Madinah sana, misalnya kita lagi belanja nih, lagi taruh menawar nih, tiba-tiba azan maghrib berkumandang misalnya, atau setiap waktu kapan aja, apabila azan berkumandang dari Masjidil Haram atau dari Masjid Nabawi, itu langsung toko-toko tutup semua. Lagi taruh menawar nih dari transaksi, tiba-tiba orang azan, khalas. Orang yang punya toko langsung bilang khalas. Artinya selesai. Selesai sudah. Finish. Khalas. Selesai. Tidak ada tawar menawar. Walaupun kita sudah kepengen beli itu tidak jadi itu. Khalas. Selesai. Itu namanya orang yang ikhlas itu kalau dia mengerjakan sesuatu selesai apa yang dia kerjakan. Kalau tidak selesai berarti tidak ikhlas. Ngapal Quran kalau nggak selesai berarti ada sesuatu dalam diri kita yang tidak selesai juga. Jangan sampai nggak tuntas ngapain Qurannya. Makanya kalian berjuang dengan sekuat tenaga bagaimana Quran itu
selesai, tuntas kalian hafal. Itu namanya khalas, ikhlas. Ramadan itu mengajarkan kepada kita nilai keikhlasan. Artinya kalau kita melakukan sesuatu selesai, tuntas. Apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah. Tidak ada yang lainnya. Kalau sudah kita melakukan sesuatu, selesai. Lakukan, lupakan. Kita ini sudah nolong teman, lakukan. Setelah nolong jangan diingat-ingat. Yang kemarin masih ingat? 2 diingat, 2 dilupa. Masih ingat? Yang namanya ikhlas itu konsepnya adalah 2 diingat, 2 dilupa. Ingat kebaikan orang kepada kita, ingat keburukan kita kepada orang lain. Supaya kita tidak lupa akan jasa orang dengan kita, supaya kita tidak pernah melupakan kesalahan kita kepada orang lain, jangan terulang. 2 yang diingat. Ingat kebaikan orang terhadap kita, ingat keburukan kita terhadap orang lain. Lupakan yang 2. Apa itu? Lupakan keburukan orang terhadap kita. Ada orang menyakiti hati kita, sudah kita tolong, sudah kita bantu, bilang terima kasih pun tidak, lupakan. Lupakan keburukan orang terhadap kita. Kita sudah bantu dia, sudah nolong dia, malah kita dikata-katain. Lupakan keburukan orang terhadap kita dan lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Kalau sudah berbuat baik sama orang jangan diingat-ingat. Itu tidak selesai namanya. Dia tuh kalau bukan aku yang nolong kada kawa. Dia tuh kalau bukan aku yang nolongnya mana jadi orang. Itu orang yang merasa berjasa. Berarti dia berbuat kebaikan, kebaikannya itu tidak selesai. Dia masih berharap sesuatu. Orang yang ikhlas itu konsepnya 2 diingat, 2 dilupa. Coba semuanya, 2 diingat, 2 dilupa. Ikhlas. 2 diingat, 2 dilupa. Ingat kebaikan orang terhadap kita. Ingat keburukan kita terhadap orang lain. Lupakan keburukan orang terhadap kita. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Masya Allah, kalau kita mampu bersikap seperti itu, hidup kita ini lapang. Hidup kita ini lapang, hidup ini mudah, hidup itu nyaman. Hidup ini indah. Jadi kalau ada orang merasa hidupnya tidak bahagia, itu karena kurang keikhlasan. Lalu apapun yang dihadapi terasa susah semua. Ngapal Quran terasa berat, ngapal Quran terasa susah, karena engkau kurang ikhlas. Aduh berat benar ngapal Quran nih, aduh susah benar. Bukannya berat, bukan susah, tapi engkau yang kurang ikhlas. Orang itu kalau kurang ikhlas, dadanya tidak luas, hatinya tidak lapang, maka masalah kecil pun jadi berat buat dia. Baru dikatain teman sedikit langsung marah, langsung tersinggung, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, cuma gara-gara dikatain sedikit aja. Seharian tuh nggak bisa tidur kita, makan nggak enak, apalagi kalau melihat mukanya langsung terasa masam makanan tadi itu. Padahal teman cuma mengatain kita sedikit. Padahal kan kita bisa mengambil sikap. Kalau orang ada yang ngata-ngatain kita, menghina kita, ambil sikap biasa aja, alhamdulillah. Tidak perlu marah. Dikata orang dasar gini. Alhamdulillah. Tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung, tidak perlu sakit hati. Ikhlaskan, lapangkan dadamu, luaskan hatimu, maka hidup terasa mudah. Masalah sebesar apapun, orang yang ikhlas mudah selesai, tuntas. Kita ambil analogi, cerita. Ada cerita seorang pemuda dengan seorang kakek di tengah danau yang airnya jernih. Jernih, dingin airnya. Ada seorang kakek dengan seorang pemuda di dalam perahu. Lalu pemuda tadi cerita berkeluh kesah tentang segala macam kesulitannya tadi. Lalu terasa seolah-olah hidupnya sangat berat sekali.
hidupnya penuh dengan beban. Lalu bertanya dengan kakek tadi, bagaimana kakek aku bisa menghadapi masalah ini? Bagaimana caranya supaya aku bisa menyelesaikan masalah tadi? Lalu kakek tadi mengambil garam segenggam, dituangkannya segelas air, lalu garam tadi dituangkan ke dalam gelas, diaduk oleh kakek. Sekarang coba kau minum. Begitu diminumnya, terasa asin. Aduh, asin kek, nggak kuat dia minumnya, dibuangnya air tadi. Lalu kakek tadi melakukan hal yang sama, diambilnya lagi garam segenggam, dilemparkannya ke tengah danau tadi, dibuangnya ke tengah danau. Lalu kakek ambil segelas air danau, disuruhnya minum lagi. Minum lagi pemuda tadi. Gimana rasanya? Rasanya segar, rasanya enak, rasanya sejuk. Nyaman rasa airnya. Padahal sama-sama dikasih garam. Tetapi satu wadahnya gelas, satu wadahnya danau. Karena gelas tadi kecil, lalu garam terasa masin. Tapi laut danau yang luas tadi, air yang dikasih garam tadi tidak terasa asin. Itu artinya apa kata kakek? Kalau hatimu sempit seperti gelas, masalah kecil pun jadi besar bagimu. Karena hatimu sempit. Baru diomelikan Umi Nani sedikit, meraju. Baru ditegur Kak Naurah, marah. Langsung marah itu, langsung meraju, apa segala macam, mau pulang, mau ini, mau itu. Itu karena hatimu sempit. Lalu masalah kecil pun kau anggap besar. Coba kalau hatimu lapang, nggak ada pengaruhnya. Sebagaimana garam yang dituangkan ke dalam danau tadi tidak berpengaruh. Air tetap terasa segar, sejuk, nyaman. Walaupun dituangkan garam. Kenapa? Danau luas. Lalu nggak ada pengaruhnya. Orang yang ikhlas itu seperti itu. Hatinya lapang, hatinya luas. Jangan sampai kita mau membuat hidup kita ini susah sendiri. Tenang aja. Ada masalah, lapangkan hati kita. Kalau kita ada masalah, lapangkan hati kita, luaskan hati kita. Dihina orang, lapangkan hati kita, luaskan hati kita. Wala yakhafuna laumata laim. Orang beriman tidak tertakut terhadap hinaan orang-orang yang suka mencela. Orang yang suka menghina, mengejek, orang beriman tidak takut terhadap itu semua. Karena orang beriman hatinya luas, hatinya lapang. Ikhlas, tuntas, selesai. Jadi kalau kalian tidak selesai menghafal Quran, berarti kurang ikhlas. Keikhlasannya kurang, lalu nggak selesai. Ya, Abi belajar seperti itu. Ya, kalau sudah berbuat baik, berbuat baik aja. Kalau memberi aja. Orang mau terima kasih, mau ingat, mau enggak, itu masa bodoh. Yang penting itu tugasnya sudah selesai. Berbuat terus kebaikan. Dan tidak perlu kebaikan kita itu dikenang oleh orang lain. Dia mau mengenang kebaikan kita, alhamdulillah. Melupakan nggak masalah. Karena tugas kita bukan untuk diingat, untuk dikenang-kenang. Tugas kita adalah menebarkan kebaikan. Tuntas, selesai. Ramadan itu mengajarkan nilai. Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tuntas, selesai. Kalau kalian dikasih tugas, harus selesai. Ramadan 30 hari harus tuntas, selesai. Ada tugas buat resum, harus tuntas, selesai. Tugasnya banyak nih. Ada tugas presentasi, harus tuntas, selesai. Kalau kalian ikhlas, apapun tugas diberikan, insya Allah selesai. Dapat kita kerjakan dengan baik. Kuncinya keikhlasan dalam berbuat sesuatu. Itulah tandanya engkau berhasil Ramadan. Setiap tugas yang diberikan kepadamu dapat kau selesaikan. Anak-anak Nabi semua, sekarang Allah memberikan tugas enggak kepada kita? Kita hidup di muka bumi ini ada tugas enggak? Ada tugas. Apa tugasnya? Beribadah kepada Allah. Tugas kita dua. Secara vertikal beribadah kepada Allah. Ibadah, menjadi seorang abdullah. Secara horizontal kita punya tugas sebagai seorang khalifatullah. Abdullah dan khalifatullah. Hubungan kepada Allah namanya Abdullah. Qala inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, abdi Allah. Itu tugas dari Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi orang yang ikhlas, tuntas, ibadah terus dia kerjakan.
Sampai tuntas itu sampai kapan? Sampai kapan sampai tuntas itu? Sampai akhir hayat kita, sampai dijemput Allah. Salat itu kita kerjakan terus menerus sampai kita dijemput Allah. Itu namanya orangnya ikhlas. Dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepada dirinya sampai Allah menjemput. Salat terus menerus tuh. Tidak boleh hari ini salat, besok enggak, salat lagi, besok enggak boleh lagi. Terus menerus salatnya. Barangkali dulu pernah kita seperti itu. Tetapi setelah kita masuk TCA enggak boleh lagi. Kerjakan terus salat secara terus menerus. Baca Quran terus menerus, menghafal Quran terus menerus sampai akhir hayat. Itu namanya orangnya ikhlas. Menghafal Quran bukan sampai tamat SMP, bukan sampai tamat SMA, menghafal Quran sampai kita dijemput oleh Allah. Kematian datang baru selesai menghafal Qurannya. Sebelum mati berarti tugasmu belum selesai. Itu diperlukan yang namanya keikhlasan. Orang ikhlas itu mengerjakan segala sesuatu secara tuntas, selesai setiap tugas yang diberikan, baik tugas dari Allah maupun tugas-tugas dari manusia. Di sekolahan ada tugas-tugas juga kan, tugas sekolah. Di rumah ada tugas nggak? Ada tugas. Dikasih suruh ibu pulang pas liburan, coba Nadia bantu ibu mama nyuci, siap, selesai tugasnya. Kalau ikhlas nggak selesai, kalau kita ikhlas selesai. Coba kalau kita nggak ikhlas, selesai nggak? Tuh disuruh mama, coba nyuci baju dulu, nyuci piring. Kalau kita nggak ikhlas, selesai nggak? Nggak selesai. Kalaupun selesai, barangkali ada piring yang pecah. Karena saya menyuci sambil ngomel, apa mama nih? Orang lagi libur sekolah suruh nyuci piring pulang, akhirnya pecah piring tadi. Nah, orang ikhlas tidak demikian. Orang ikhlas lapang dada, lapang hati. Setiap tugas yang diberikan kepada dirinya dapat dia selesaikan secara tuntas. Makanya yang sudah hafal 10 juz, 15 juz, jangan berhenti di situ. Tuntaskan tugasmu sampai selesai. Ingat, yang tidak selesai berarti kurang keikhlasannya. Siapa yang dikasih amanah menghafal Quran tidak selesai berarti kurang keikhlasannya. Kalau engkau selesai, kalau engkau ikhlas, insya Allah selesai. Selesai dong, jangan agak selesai. Yang sudah hafal 10 juz, kerja keras. Waktumu masih ada 2 tahun lagi. Kalau engkau kerja keras, tekun, sungguh-sungguh, jihad jalan Allah, selesai itu. Kalau engkau komitmen terhadap waktu, selesai. Kalau engkau punya self control, selesai. Tuntas, selesai semua tugas yang diberikan. Yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya berarti kurang ikhlas. Udah aja, periksa aja. Selesai atau tidak ada? Karena orang ikhlas makanya akan selesai. Jadinya lalu jadinya malas, bosan, ini gitu. Coba kalau gak ikhlas. Makanya berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum kita melakukan sesuatu, ucapkan dulu la ilaha illa anta. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya kita menghafal Quran itu karena Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu yang banyak berbuat kezaliman. Kezaliman itulah yang menutup hati kita. Kezaliman itu yang membuat kita terhalang, terhambat untuk menyelesaikan hafalan Quran. Barangkali banyak dosa, banyak maksiat, banyak kezaliman yang kita lakukan. Pernah berbuat zalim sama kuitan, pernah berbuat zalim sama teman, pernah berbuat zalim sama saudara kita. Lalu itu membuat terhalang kita untuk menghafal Al-Quran karena kezaliman. Maka berdoa sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Supaya engkau bisa keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Sebagaimana Nabi Yunus ketika dia makan ikan hiu, di dalam perut ikan hiu itu dia berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia sadar, dia katakan engkau satu-satunya Tuhan ya Allah, engkau yang maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini orang yang berbuat kezaliman. Lalu karena ucapan itu keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan
hiu. Dia keluar dari masalah yang dia hadapi. Ikan apa? Ikan paus ya. Ya pokoknya dalam perut ikan lah. Kalau di Quran itu dibilang ikan jannun. Ikan jannun. Keluar dari perut ikan tadi karena doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagus itu kalian sebelum hafal Quran baca dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kau satu-satunya. Artinya kita ngapal Quran karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kita sadari ngapal Quran karena Allah. Engkau yang Maha Suci ya Allah, sedangkan aku hamba-Mu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat zalim. Ampunkan semua ya Allah. Insya Allah dengan begitu terbuka pikiran kita, indera otak hati kita terbuka, lalu kita mudah menerima ayat-ayat Al-Quran. Masukkan Quran ke dalam hatimu, buat hatimu lapang seluas samudra. Nah, itu caranya. Jelas semuanya? Jelas? Kalau begitu kita sudah ikhlas belum? Ayo, Abi juga belum ikhlas, tapi kita harus belajar jadi orang yang ikhlas. Abi bilang kan, jangan takut tidak menjadi orang ikhlas, tapi takutlah tidak mau belajar menjadi orang yang ikhlas. Belajar aja terus menerus. Ya Allah, kita sadari, aku sadari ya Allah, aku ini masih banyak zalimnya ya Allah. Allah tuh sangat cinta kalau ada orang berbuat salah dan dia ngaku. Karena manusia ini tidak ada yang tidak berbuat salah. Semua manusia berbuat salah. Tapi Allah cinta kepada manusia, kepada hambanya yang berbuat salah, tapi mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya dan dia perbaiki. Ini ada orang sudah berbuat salah kada tahu-tahu lagi. Sudah berbuat salah, merasa paling benar lagi. Sudah dia yang salah, ngerasa dia yang benar. Hamba Allah yang terbaik kalau dia berbuat salah, dia sadar, astagfirullah, salah aku tadi ya Allah. Dia sudah ngomongin temannya, nyakitin temannya, langsung didatangnya. Maaf ya, tadi aku tadi salah, sorry ya, tadi aku kelepasan ngomong, minta maaf ya. Sorong tanganmu, ulurkan tanganmu, minta maaf. Kalau peluk sekalian, minta maaf ya, tadi aku salah, aku keliru. Gitu dong. Bukannya malah merasa paling benar. Sudah nyakiti hati orang, ngata-ngatain orang, merasa paling, kenapa dia yang salah? Di sini nggak ada begitu. Di sini insya Allah orang-orang yang ikhlas atau siswi-siswi yang sedang belajar mau jadi orang yang ikhlas. Tandanya engkau serius jadi orang ikhlas. Setiap tugas yang diberikan kepada dirimu dapat engkau selesaikan. Faiza faragta fansab. Dan apabila selesai satu tugas, satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ikhlas itu begitu. Selesai satu urusan, dia kerjakan yang urusan yang lain. Hari ini file 1, besok file 2, besok file 3, besok file 4. Terus tuh. Selesai satu tugas, dia kerjakan tugas yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah Tuhanmu dia berharapnya. Jadi kebaikan perbuatan yang dia lakukan hanya berharap kepada Allah, nggak berharap yang lainnya. Ngapal Quran kalau semata-mata karena Allah, insya Allah mudah. Siapa orang yang menghafal Quran memang niatnya semata-mata karena Allah, Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya menghafal Quran. Keikhlasan. Kenapa susah hafal? Barangkali itu yang kurang selama ini. Kurang keikhlasan kita dalam menghafal. Lalu kita menghafal terasa berat, terasa susah, terasa beban. Coba kalau kita ikhlas, ringan aja. Cuma dapatnya satu ayat satu hari, alhamdulillah, lapang hati nerimanya. Besok nambah lagi satu ayat, alhamdulillah sudah 2 ayat. Besok nambah lagi satu ayat, alhamdulillah sudah 3 ayat. Satu minggu dapat 7 ayat, alhamdulillah ya Allah. Dia bersyukur, dia ikhlas, nanti Quran itu akan dimudahkan oleh Allah. Awalnya tampak lambat, nanti akan semakin cepat. Tapi kalau kita ikhlas, nanti akan dibuat semakin cepat. Kalian ngerasa nggak di Ramadan ini hafalannya semakin cepat? Hah? Coba ditanya dulu. Abi tanya, ngerasa nggak di Ramadan ini ketika kalian menghafal atau murojaah terasa lebih mudah? Terasa lebih mudah atau terasa lebih berat?
Coba jawab. Di Ramadan ini ngapal Quran terasa lebih mudah atau terasa lebih berat? Yang benar. Kalau kalian ikhlas, mudah, tidak sulit. Kalau kalian ikhlas. Tapi kalau kalian kurang ikhlas, semakin kalian puasa, aduh, kada mau menghafal Quran, kada mau masuk ke kepalanya. Kenapa? Perut lapar ya Allah. Kurang ikhlas menerima keadaan. Buat dirimu lapang hatimu, luas hatimu, Quran akan mudah. Turun Quran sebagai petunjuk Allah masuk ke dalam hatimu. Ayo mulai hari ini kerjakan. Setiap ada amanah, setiap ada tugas yang diberikan kepadamu, selesaikan, tuntaskan. Ini kita Ramadan, jangan berhenti tengah jalan. Masih ada waktu lebih kurang. Sebentar lagi masuk 15 Ramadan. Kalian mau pulang ke rumah tanggal berapa Ramadan? Mau pulang, kami tanya dulu. Coba, aku nanya, Abe mau tahu aja. Mau pulang berapa Ramadan? Itulah kalian kurang besok belum tuntas. Tadi aku baru nerangkan. Orang ikhlas sampai besok. Gimana mau ngapal Quran? Kurang nggak tuntas, belum selesai. Selesai dulu dong, tuntas dulu. Gitu. Udah tuntas baru pulang. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan tahun ini ya Allah, alhamdulillah 1 bulan aku berhasil dapat 1 juz Quran, alhamdulillah. Gitu dong. Besok belum tuntas lagi. Kalau besok kan tidak tuntas tugas kita, makro 1 bulan tidak selesai. Sabar. Ya, komitmen terhadap waktu. Baru mau dikaji, komitmen terhadap waktu. Belum selesai Ramadannya, sudah mau pulang duluan. Jelas semua ya? Nanti insya Allah nanti ada kebijakan dari sekolah kalian, insya Allah pokoknya sebelum Idul Fitri sudah pulang. Sebelum Idul Fitri sudah pulang. Tenang aja, pokoknya akan ada kebijakan sebelum. Kalian tidak akan lebaran di sekolah, kalian tetap takbiran di rumah semua. Ya, semangat. Ya, aku ulangi lagi. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah apabila kita punya kemampuan menyelesaikan tugas sampai tuntas, sampai selesai. Artinya sampai selesai, sampai kita dijemput Allah, baru selesai tugas hidup kita ini. Baik tugas kita sebagai Abdullah ataupun sebagai Khalifatullah, kita tuntaskan, kita selesaikan sampai ajal menjemput. Tidak pernah berhenti untuk berjuang di jalan Allah. Tidak pernah berhenti menghafalkan ayat demi ayat sampai selesai. Itu tanda engkau orang yang ikhlas. Kalau kita ikhlas, akan selesai Quran 30 juz. Kalau kita kurang ikhlas, maka dia akan terhambat. Oleh sebab itu, ikhlaskan hati kita menerima ayat Allah. Allah akan permudah segala urusan kita. Selesai satu tugas, kerjakan tugas yang lain, dan kita hanya berharap kepada Allah. Orang beriman tidak berharap apapun, dia hanya berharap kepada Allah. Itulah orang yang ikhlas. Selesai tugasnya, tuntas tugas yang diberikan kepada dirinya. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana waj'alna min ahlullah, ahlul Qur'an, ahlul ibadah, ahlul taqwa, ahlul maghfirah, ahlul jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala amal ibadah kami pada hari ini ya Allah. Jadikan apa yang kami lakukan di Ramadan yang ke-14 ini ya Allah semakin menambah iman kami, menambah takwa kami. Ya Allah, jadikan semua Ramadan yang kami lakukan ya Allah menjadikan hati kami semakin luas, hati kami semakin lapang ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami semua untuk menghafalkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk mendengar, membaca, mengartikan, memahami, mengamalkan, menghafal, menjaga isi Al-Quran ya Allah. Jadikan akhlak kami sesuai dengan akhlak Rasul-Mu yaitu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi masuk maghrib ke-15 Ramadan ya Allah. Sudah separuh perjalanan kami lalui ya Allah. Jadikan sisa waktu yang Kau berikan kepada kami ya Allah dapat kami selesaikan dengan baik ya Allah. Jadikan kami semua orang-orang yang ikhlas ya Allah, yang melakukan segala sesuatu semata-mata karena Engkau ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami agar kami tetap istiqomah di jalan yang lurus ya Allah, dan tidak pernah meninggalkan Quran sampai Engkau jemput kami semua ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang benar ya Allah, hamba-Mu yang soleh ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang Kau rahmati, yang Kau ridho ya Allah. Turunkan hidayah-Mu, petunjuk-Mu yang semakin besar di Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, hidup ini singkat sebentar ya Allah. Jangan Engkau buat hidup kami ini sia-sia ya Allah. Jadikan hidup kami berarti, bermakna ya Allah. Dan pertemukan kami semua, kumpulkan kami semua kembali di jannah-Mu ya Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.